Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Rika di BPS Banten Podcast. Gimana kabarnya sahabat data semuanya di hari keempat Ramadan ini? Semoga puasanya lancar dan juga bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan Idul Fitri nanti. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat data, seperti yang kita ketahui bahwa di akhir tahun 2023 itu BPS mengadakan rekrutmen mitra ya, yang ternyata pelamarnya itu sampai mencapai ribuan ya. Nah, sekarang kita bakal ngobrol gimana sih kalau misalkan jadi mitra BPS itu ngapain aja, terus surveinya apa aja. Kita akan berbagi pengalaman dan juga informasi seputar mitra bersama Pak Rama. Selamat pagi Pak Rama. Pagi, Bu Rika. Gimana Pak, puasanya lancar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat terus ya meskipun Selamat. puasa. Oke. Pak Rama ini Pak Raden Rama ya, lengkapnya dia mitra yang sudah menjadi partner BPS nih menyensus dan juga melakukan survei selama 24 tahun. Wow, Pak. Saya angkat topi dulu buat Bapak. Karena 24 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, Pak ya. Ya. Jangankan 24 tahun, 1 bulan, 2 bulan menjadi mitra kayaknya butuh perjuangan dan juga semangat yang luar biasa gitu. Pak Rama sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. Pak. Saya penasaran banget nih sebetulnya apa yang membuat Bapak sampai bertahan 24 tahun menjadi mitra gitu ya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau nanya awal mula Bapak jadi mitra itu tahun berapa dan infonya tuh dari mana gitu? Awal mula itu tahun 2000 ya, pas milenial itu. Mm-mm. Kebetulan waktu itu saya jadi pengurus RT di suatu wilayah, Tapi di Kelurahan Kaligandu. Kaligandu. Kebetulan karena saya sering aktif ke kelurahan, ketemulah dengan orang-orang BPS waktu itu masih namanya KSK ya, dengan Pak Nono Karyono. Nah, jadi saya diajak oleh Pak Nono Karyono untuk ikut sensus penduduk tahun 2000 waktu itu. Jadi setelah itu ya berkelanjutan selama ada kegiatan saya selalu diajak oleh Pak Nono, karena Pak Nono itu boleh katakan panutan bagi saya lah di BPS Kota Serang ini. Sekarang Pak Nani masih Pak Nono udah pensiun dan alhamdulillah dia sehat di rumah. Dan waktu itu tahun 2000 itu bukan Kota Serang ya, masih Kabupaten Serang karena belum terpisahkan. Kantornya masih di Jalan Letnan Jidun yang di Kepandean. Itu ya. Pak, sebentar Rika lupa. Bapak belum sapa teman-teman mitra yang lagi pada nonton YouTube nih. Disapa dulu, hai gitu. Hai teman-teman, sehat selalu. Semangat. Semoga semangat dalam beribadah menjalankan puasa hari keempat. Semoga masih tetap survei ya. Masih tetap sehat. Terus sampai ke Idul Fitri, dan bagi yang menjalankan survei BPS tetap menjalankannya dengan baik. Meskipun banyak tantangan dan rintangan di bulan Ramadan gitu ya. Rintangan pasti ada. Satu haus, panas, lelah. Belum dimarahin orang. Nah, itu dia. Pak, kalau misalnya yang mitra baru nih, pasti ditanya sensus atau survei apa aja sih yang udah dilaksanakan gitu. Tapi kalau misalnya dengan Bapak yang usianya 24 tahun di BPS gitu ya, menjadi mitra, saya mau nanyanya berbeda nih. Sensus dan survei apa yang belum pernah diikuti? Kalau sensus, karena di BPS itu kan hanya ada 3 sensus ya. Sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi. Kalau pendudukan yang berakhiran 0, pertanian yang berakhiran 3, ekonomi berakhiran 3. Wih, tepuk tangan dong. Jadi kita ini berbagi informasi langsung dari sumbernya Pak Rama gitu ya. Jadi kalau semua untuk sensus mah mengikuti hampir semua ya. Terus mungkin sekarang untuk survei itu, karena survei itu di BPS itu banyak sekali ya. Saya juga tidak semuanya bisa mengikuti, kayak Seruti saya belum pernah mengikutinya. Sakernas itu saya belum pernah mengikuti. Sakernas malah belum pernah ya, padahal itu kan tiap tahun. Tiap tahun ada. Cuma kalau untuk survei yang lain saya ngikuti ya. Pertimbangannya apa Pak? Kok belum pernah Sakernas sama Seruti? Ya karena bentrok waktu aja, kita mengerjakan pekerjaan yang lain itu ada. Jadi kan tidak mungkin kita ngambil semuanya gitu kan. Kita bisa ngambil semuanya, cuma nanti kan keteteran masalah waktu. Apalagi Pak Rama kan sudah jadi pengawas ya, pengawas lapangan ya. Iya, kalau untuk di sensus pengawas lapangan ya. Hebat, karena pengalaman yang sudah 24 tahun tadi ya. Pak,
Nih, kita ngomongin sesuatu hal yang akan membuat mitra-mitra itu penasaran. Selama Bapak jadi mitra 24 tahun di BPS, honor terbesar yang pernah Bapak terima berapa? Kalau honor di BPS itu kan sudah ada ininya ya. Jadi Aturannya. ada aturannya. Jadi tidak bisa melebihi banyak kan. Terbanyak itu 42. Itu untuk 4 juta. sensus ya? Iya, untuk sensus. Sensus. Kalau survei nggak nyampe segitu. Kalau survei bisa di bawah 2 kalau survei itu. Nah, dengerin. Ini penting untuk mitra-mitra baru yang baru bergabung di BPS ya Pak ya. Apalagi kita kan sistem rekrutmennya kemarin baru gitu semuanya, updating data segala macam gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang masuk ke pertanyaan ke Instagram kami itu kan, kapan mulai kerja, honornya berapa dan segala macam. Nah, ini dia, tonton sampai tuntas perbincangan saya dengan Pak Raden Rama ya. Pak, kalau misalkan pengalaman menarik nih selama Bapak menjadi mitra, apa sih yang nggak bisa Bapak lupain gitu? Pengalaman menarik suka duka berarti ya. Itu kita satu kalau kita bertemu orang yang baik gitu kan. Nah itu susah dilupakan ya. Sudah baik, ya pokoknya segala-galanya aja baiknya. Baik dari penampilan, baik dari istilah penyambutan kita itu tidak bisa dilupakan. Kan hal yang gitu banyak responden seperti itu kan. Apalagi kita datang itu atas nama negara kan. Kita melakukan suatu kegiatan yang membayar kita itu adalah mereka karena kita dibayar dari APBN kan. Nah itu. Jadi istilah itu kita datang itu menyampaikan istilah itu program-program pemerintah untuk kemajuan atau kemaslahatan masyarakat juga karena kita bicara mengolah data gitu kan. Karena dia ada prinsip BPS semacam begini kata kepala BPS itu kan. BPS mungkin atau mitra mungkin bisa salah. Tapi kita tidak boleh berbohong. Gitu. Sekali berbohong berarti kita tidak bisa percaya. Tapi kalau kesalahan itu udah manusiawi. Kalau kesalahan bisa kita diperbaiki. Tapi kalau berbohong pasti akan ada kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah gitu ya, karena kan tanggung jawab kita melakukan survei dan sensus itu besar terhadap negara gitu ya, karena datanya nanti akan dipakai untuk kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah gitu. Jadi harus sungguh-sungguh gitu ya Pak dalam melakukan survei gitu. Pak, nih kalau misalkan dulu sama sekarang nih perbedaan ritme kerja di BPS jadi mitra itu perbedaannya apa sih Pak? Kalau boleh jujur enakan dulu. Enak dulu. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Ini gimana ya? Kalau dari dulu dari segi finansial kayaknya enakan dulu deh. Kalau menceritakan begitu kayaknya nggak enak juga. Cuma kan segi finansial enakan dulu gitu kan. Kalau misalnya selain finansial gitu Pak, misalkan prosedurnya atau cara surveinya gitu perbedaannya. Kalau cara survei, kalau dulu kan istilah itu kan kita pakai istilah tuh boleh katakan pakai kertas cawi ya, papi kalau sekarang pakai cawi. Jadi kalau kita ketinggalan teknologi, gaptek sudah kita pasti nggak bisa bekerja gitu. Nah, tidak hanya mengandalkan kertas saja sekarang kan, tidak hanya mengandalkan papi aja, kita juga harus mahir dalam teknologi gitu kan. Kalau kita nggak bisa itu kita ketinggalan karena segala update data pun sekarang sudah harus lewat HP. Jadi harus melek teknologi melek teknologi. Jadi justru kalau sekarang ini misalnya suatu kesalahan pun bisa diperbaiki dengan cepat. Misalnya kita ngupdate di lapangan, langsung kita kan disubmit. Itu dari pengawas di kantor itu kalau kita salah itu bisa langsung di reject kan, bisa kita betulin lagi. Itu keuntungannya itu kalau sekarang kalau dari segi survei jadi sistemnya lebih cepat gitu kan. Jadi lebih cepat dibaca, jadi kesalahan lebih cepat diperbaiki. Kalau dulu kan lama. Kadang-kadang berbulan-bulan baru kita beres. Kalau sekarang boleh dikatakan hitungan menit lah gitu kan. Kita di lapangan. Jadi lebih efektif dan juga efisien gitu ya. Untuk sekarang itu. Dari segi pekerjaan. Kalau misalkan lokasi ngedata yang paling jauh yang pernah Bapak ini kemana aja Pak? Kalau untuk karena saya di lingkungan kota Serang, sebenarnya kota Serang nggak ada yang jauh ya. Terjangkau kan? Semua terjangkau semua. Karena Serang kan terdiri dari 6 kecamatan. Semua kecamatan bisa kita jelajahi. Kebetulan sekarang juga kan ada kerjaan konstruksi ya. Itu walaupun puasa kita ngerjakan. Gitu kan. Jadi kita tuh 6 kecamatan kita kerjakan. Jadi sampai Walantaka, Tak-Takan, Kota Serang sendiri, Cipocok Jaya, Curug ada gitu kan, lengkap. Jadi itu cuma yang saya kerjakan sekarang minus
klasemen nggak ada. Jadi hanya Klasemen 5 aja. kecamatan ya. Kalau di tahun 2024 ini kemarin mulai pendataan lagi bulan apa tuh Pak? Kalau pendataan kemarin itu pertama itu bulan kemarin Sakarna Susena sudah mulai ya. Februari ya, akhir Februari itu. Akhir Februari. Hmm. Ya informasi sih ke depan akan ada sensus pertanian lanjutan informasinya, tapi ya apa akan dilaksanakan apa tidaknya kan tidak itu. Terus rencana juga kan pernah dengar Regsosek, sosial ekonomi juga lanjutan juga akan ada gitu kan. Cuma itu kan masih dalam wacana belum ini. Jadi mudah-mudahan mitra-mitra yang tergabung dalam bank data BPS bisa bisa melaksanakan kegiatannya lah di BPS. Bisa bergabung gitu ya. Bisa ikut semua. Nih Pak, kalau misalkan kita data ke responden itu kan macam-macam ya Pak. Ada yang welcome, ada yang enggak. Nah, caranya Bapak melakukan pendekatan dengan responden sehingga dia jangan dulu jawab deh, yang penting dia welcome dulu, ngajak kita masuk ke rumah, itu gimana Pak caranya? Karena sekarang tuh pengalaman pas kemarin PLK UMKM dengan mitra baru, mereka tuh hambatan tantangannya itu di situ gitu. Jangankan nanya dulu deh, yang penting mereka welcome dulu tuh gimana caranya gitu Pak? Kalau sebenarnya kalau gitu ya banyak. Dulu pertama-tama saya juga sering ditolak gitu kan, karena mungkin mereka belum mengenal. Tapi makin ke sini belum pernah ada yang nolak gitu. Jangan-jangan gini kata apa responden yang di kota Serang, oh Pak Rama mau data ya udah masuk karena udah saking lamanya ngedata gitu 24 tahun gitu, jadi sudah familiar gitu mukanya. Ya salah satunya mungkin itu karena kita sudah banyak dikenal di masyarakat, jadi alhamdulillah belum ada yang nolak gitu kan. Cuma kendalanya mungkin karena orang itu tidak ada di tempat, itu aja. Jadi bisa aja suatu saat bisa datang ke suatu tempat orang itu nggak ada, paling temu janji aja gitu. Kita janjian hari apa, jam berapa kita akan ketemu lagi untuk data itu aja. Jadi kendalanya mungkin karena mereka tidak ada di tempat aja atau mereka ada kesibukan, tapi tetap mereka memberikan waktunya gitu. Tapi di lain yang waktu yang berbeda gitu. Tapi pernah nggak Pak, kalau misalkan sekarang kan mungkin masyarakat udah tahu nih kalau Bapak itu mitra BPS. Dulu deh awal-awal pernah nggak sih Pak ditolak atau mungkin ada orang nggak percaya kalau Bapak mitra gitu? Pernah awal-awal ya waktu tahun 2000-an, 2002 ya, waktu dulu ada survei P4B namanya ya. Waktu 2002 untuk menjelang pemilu waktu itu sama updatean data kan. Ya sampai saya mendata pun di dolar pagar. Dolar pagar. Jadi nggak boleh masuk ke rumah. Nggak boleh masuk. Bahkan dia nanya apa sih BPS? Padahal saya tahu orang itu pejabat gitu. Pejabat di salah satu dinas lah, nggak usah dibilang itu kan. Saya ingat aja itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan gitu kan. Awal-awal itu dia bilang emang bapak nggak punya TV di rumah saya kan gitu kan ada di TV gitu kan, nggak ada dan saya nggak nonton, mungkin dia ngetes juga atau apa, tapi dia memberikan jawaban cuma kita nggak bisa masuk di luar pagar aja gitu. Kalau misalkan responden lama yang udah pernah didatangin sama petugas BPS itu kan, kalau kita ngomong dari mana, dari BPS mau sensus misalkan gitu, mereka kan langsung percaya. Nah kalau misalkan responden baru nih Pak, bagaimana cara meyakinkan mereka kalau misalnya kita itu beneran mitra BPS gitu? Misalkan apa cirinya petugas-petugas atau mitra-mitra BPS yang melakukan survei itu apa aja yang dipakai? Kan kita salah satunya kita punya surat tugas, kita buat surat tugas, terus ada name tag gitu kan. Itu surat tugas kita bacakan ke mereka, terus name tag juga diperlihatkan, terus kalau bisa mah ya kita dengan atribut yang ada di BPS kita pakai gitu. Salah satunya ya pakai label BPS ini. ID card itu meyakinkan bahwa kita ini bukan orang liar gitu. Istilah tuh orang betul-betul dari suatu instansi yang resmi gitu ya. berkompeten lah di dalam bidang survei ini gitu kan. Jadi pokoknya kalau misalnya untuk para responden nih, kalau misalkan ada petugas dari yang mengaku ya petugas BPS, ditanya surat tugasnya mana, ID card-nya atau atribut lain seperti topi dan lainnya gitu ya, untuk meyakinkan bahwa oh benar ini mereka resmi dari BPS untuk melakukan pendataan gitu. Pak, yang bikin Rika penasaran apa sih Pak yang membuat Bapak bisa bertahan jadi mitra sampai 24 tahun gitu?
Yang bisa membuat bertahan Mm-mm. karena nyaman. Oh, tuh kan. Nah, ini untuk mitra-mitra baru, terutama yang generasi-generasi sekarang nih, Gen Z. Biasanya baru ditolak responden aja udah aku menyerah gitu ya. Ternyata kata Pak Rama, nyaman kok jadi mitra Iya gitu ya. nyaman. Mm-mm. Karena kita banyak hikmahnya, satu kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang. Mm-mm. Bisa kenal banyak Nah, orang bisa gitu kenal ya. banyak orang. Terus di situ juga kita bisa gimana ya? Kalau kita mendatangi responden yang biasa itu Mm-mm. biasanya mereka berkeluh kesah. Mm-mm. Sambil curhat gitu. Curhat. Kita harus siap menerima dengan curhatan mereka. Mm-mm. Ya. Nah, tapi ketika suatu saat kita mendata pejabat, sampaikan curhatan mereka termasuk curhatan kita juga gitu kan. Jadi sekalian gitu Sekalian ya. gitu kan. Jadi jangan berarti ini tekniknya gini nih. Kalau misalnya tadi yang saya tangkap dari Pak Rama, kalau misal kita datang mendatak responden jangan langsung apa ini pertanyaannya nggak gitu ya Pak ya, Iya, harus ngobrol ada dulu ya. ngobrol dulu. Jadi si responden itu gimana caranya buat nyaman sehingga apa yang kita tanyakan dia dengan senang hati bisa menjawab. Nah, itu tips pentingnya mungkin ya untuk para mitra-mitra baru. Nah, Pak, nah ini saran untuk mitra-mitra baru yang baru gabung di BPS. Saran dari Bapak yang udah senior apa? Saran saya untuk teman-teman yang mitra yang baru, Mm-mm. tetap berjuanglah. Karena apa yang kita kerjakan itu ada nilai Mm-mm. ibadahnya di sana. Jadi jangan cuman mikir itu ya, Ya, pokoknya ibadahnya. bukan hanya materi, tapi ada faktor ibadah. Karena kita berbuat itu bukan untuk hanya diri kita, tapi untuk masa depan putra putri kita, generasi kita Mm-mm. yang akan datang. Tentunya untuk bangsa dan Ya, negara bangsa ya, dan Pak. negara itu. Mulia banget nih, Pak. Pak Rama ternyata kenapa dia bisa bertahan 24 tahun tuh ya itu ada nilai ibadahnya. Kemudian juga ternyata kok nyaman ya ketemu Ya, banyak orang, kenal banyak orang gitu ya, Pak. Kita bisa datang ke rumah-rumah. Enggak, saya pernah lihat statusnya Bapak ya di WhatsApp gitu. Pulang sensus bawa oleh-oleh itu dikasih sama responden gitu ya apa kalau ke pabrik roti dapat roti gitu kan Pak, kalau misalnya ke kampung-kampung malah dapat pisang, dapat rambutan, dapat apa aja, ternyata banyak banget apa namanya keuntungannya gitu ya Pak ya. ya, mereka itu meresponnya itu gini, jadi tergantung kita ya. Mm-mm. Kalau kita datang secara baik-baik, bersilaturahmi, awalnya bersilaturahmi, jadi ngobrolin bagaimana keadaannya, sehat apa tidaknya, gitu kan. Mm-mm. Kita jangan langsung tujuan kita mau apa kan. Nah, setelah kita mengarahkan mereka dan mengikuti arahan kita, baru kita cerita bahwa tujuan kita ini adalah untuk mendata, gitu kan. Mm-mm. Kalau mereka sudah baik dengan kita, apa yang mereka miliki kadang-kadang diberikan, gitu Mm-mm. kan. Tanpa kita minta ya. Tanpa kita minta, ya karena kita menolak sebenarnya, kan nggak enak juga kan. Mm-mm. Cuma kita kata dia ini rezeki jangan ditolak gitu kan. Ya pernah dibawain ke bukan pabrik kerupuk, pernah Mm-mm. dibawa kerupuk satu karung besar. Sampai bingung kali Pak bawanya gimana ya. Ya itu pabrik roti, pabrik istilah tuh makanan apa ya, Mm-mm. mereka istilah tuh care terhadap Mm-mm. kita karena mereka kan tahu perjuangan kita itu untuk apa gitu. Mm-mm. Jadi bukan semata-mata bekerja gitu, gitu Mm-mm. itu. Karena ada nilai itu ibadah dan Ya, juga manfaat untuk iya. bangsa dan negara. Pak, kalau misalkan Bapak lagi ngedata apalagi sensus itu kan Bapak jadi pengawas lapangan ya gitu. Ada punya beberapa anak buah lah istilahnya gitu. Gimana sih Pak cara nge-push atau memberikan semangat kepada anak-anak buah Bapak bahwa ini harus selesai dengan baik, tepat waktu dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita jadi pengawas kan tidak selama jadi pengawas ya. Mm-mm. Ketika kalau untuk disurvei-survei, kita juga kan pendataan lapangan. Mm-mm. Kayak sekarang misalnya kan jadi pendata lapangan juga, pengawasnya orang kantor langsung. Mm-mm. Nah, kita tunjukkan kepada mereka bahwa kerja dulu seperti begini. Tunjukkan bahwa bekerja itu tidak boleh merasa gimana lelah gitu kan. Mm-mm. Rasa lelah itu singkirkan. Yang penting kita harus ada semangat gitu kan. Mm-mm. Jadi alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan yang bergabung dalam satu tim saya itu kan Mm-mm. alhamdulillah semangat semuanya gitu. Tanpa diberi semangat, mereka semangat semua. Jadi ngerti gitu kan. Padahal dengan kondisi Serang yang panas Iya. gitu ya, Pak ya harus ke sana ke sini gitu ke rumah-rumah tapi tetap semangat ya. Pak, nih pertanyaan selanjutnya. Kira-kira mau sampai kapan sih Bapak jadi mitra BPS? Selama badan saya sehat, Mm-mm.
perusahaan masih membutuhkan, instansi masih membutuhkan, saya akan tetap berjuang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Rama. Ini saya mau sambil berkaca-kaca nih Pak, benar-benar jiwa dan raga banget untuk BPS. Malah kayaknya lebih-lebih dari pegawai-pegawai BPS nih cintanya Bapak sama BPS gitu ya. Nah Pak, sebelum kita closing terakhir nih, saran untuk BPS sebagai penyelenggara sensus dan survei, karena Bapak udah lama bergabung di keluarga kami gitu ya, 24 tahun. Ada saran nggak sih Pak untuk BPS? Sebenarnya bukan saran ya, hanya sebuah permintaan. Jadikanlah kami itu adalah keluarga. Gitu ya. Tanpa keluarga, kita bukan apa-apa. Wah. Karena mitra itu adalah yang bekerja di lapangan. Karena untuk di Kota Serang itu kan orang dinas organik hanya 25 orang. Nah, ketika mengadakan satu survei itu kan kadang ratusan kita perlu. Nah, maka disitulah anggaplah kami adalah keluarga. Gitu. Kami akan berdedikasi dan berloyalitas terhadap perusahaan, terhadap data, terhadap instansi gitu terhadap ya. Instansi. Baik, gitu. Jadi ceritanya untuk para mitra baru ini wajib banget nonton podcast kali ini sama Pak Rama ya. Karena gimana beliau berdedikasi untuk BPS selama 24 tahun, tidak banyak tuntutan gitu ya Pak. Bekerja dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, siang, malam, panas, hujan gitu ya Pak. Kalau kerja tidak ikhlas, tidak disukai, itu pasti males. Jadi kitanya harus suka dulu ya. Harus suka dan mencintai pekerjaan itu. Nah, sesulit itu. Apapun, rasa cinta itu pasti akan menumbuhkan semangat. Gitu yang penting mah cintai dan sukai gitu kan. Pokoknya apapun yang kita kerjakan harus disyukuri, dicintai, dan juga dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, itu intinya. Luar biasa banget obrolan kita di bulan suci Ramadan ini ya Pak. Terima kasih banyak atas informasi, kemudian juga sudah berbagi cerita dengan mitra BPS di BPS Banten Podcast. Semoga apa yang Bapak sudah lakukan dan juga dedikasikan untuk BPS mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan sahabat data, saya kehilangan kata-kata mendengarkan cerita dari Pak Rama gitu ya. Mudah-mudahan untuk mitra-mitra baru yang bergabung bisa mengikuti jejaknya Pak Rama gitu, menjadi bagian keluarga dari BPS sampai puluhan tahun gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di studio kami. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat menjalankan tugas pendataan Sakernas ya Pak. Konstruksi. Oh, konstruksi. Baik sahabat data, demikian obrolan saya dengan Pak Rama, mitra BPS yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton di BPS Banten Podcast. Jangan lupa untuk follow semua media sosial BPS Banten, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga media sosial lainnya. Dan jangan lupa saksikan terus BPS Banten Podcast hanya di YouTube channel BPS Banten. Saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.